bisa aku berikan. Zahir Al-Minangkabawi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, aku baru berumur 8 tahun, lalu ibu menuntunku menghadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, tak tersisa seorang Ansar pun baik laki-laki atau wanita kecuali telah datang kepadamu dengan hadiah istimewa, namun aku tak mampu memberimu hadiah kecuali putraku ini, maka ambillah dia dan suruhlah dia melayanimu kapan saja engkau inginkan." Anas melanjutkan, maka aku pun menjadi pelayan beliau selama 10 tahun, selama itu beliau tidak pernah memukul dan mencelaku, bahkan tidak pernah bermuka masam kepadaku. Syiar Alamin Nubala 3/398. Itulah Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang dikenal dengan julukan Rumaisyo, ibu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia adalah salah satu wanita yang dijamin masuk surga. Demikianlah pengorbanan yang ia lakukan. Coba bayangkan perasaan seorang ibu yang rela berpisah dengan anaknya seharian demi melayani kebutuhan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, padahal anaknya kala itu baru berumur 8 tahun, umur yang masih membuat rindu setiap ayah dan ibu. Bukan karena apa-apa, tetapi karena itulah pemberian yang dia punya dan pengorbanan untuk Islam yang mampu ia lakukan. Sekarang tinggal tanyakan saja pada diri kita masing-masing, kita seorang muslim dan muslimah, apa yang telah kita berikan dan korbankan buat Islam? Apa yang dimaksud dengan pengorbanan? Sobat Cegah, pengorbanan adalah suatu tindakan atas kesadaran moral yang tulus dan ikhlas, atau juga bisa diartikan sebagai kerelaan seseorang akan suatu hal yang biasanya ditunjukkan pada seseorang yang mempunyai tujuan atau makna dari tindakannya itu, dalam bentuk pertolongan dan tidak berharap imbalan dari suatu. Apa arti pengorbanan? Beri contohnya. Pengorbanan adalah tindakan atau memberi hal yang sangat bernilai bagi kita kepada orang lain, dan sebenarnya tidak ada keharusan untuk melakukannya. Sebuah contoh tentang pengorbanan, seorang mahasiswa memiliki uang 2 juta rupiah buat beli sepatu, karena sepatunya yang lama sudah sangat buruk. Apa perbedaan perjuangan dan pengorbanan? Jawaban: perbedaan pengorbanan dan perjuangan adalah pengorbanan adalah mengorbankan nyawanya di saat perjuangan, sedangkan perjuangan adalah berjuang untuk memerdekakan negaranya dengan mengorbankan nyawanya. Apa saja contoh sikap rela berkorban? Contoh rela berkorban demi menolong orang lain: menjadi volunteer, membantu orang yang membutuhkan, menolong orang yang sedang terluka, membantu orang yang kehilangan pekerjaan. Perjuangan dan pengorbanan dalam pandangan Islam. Perjuangan dalam pandangan Islam. Oleh Mujahidin Mar beberapa abad yang silam, Islam pernah mengalami perkembangan yang pesat, mengenyam masa kejayaan, umatnya hidup dengan rukun, penuh kasih sayang, tidak ada rasa iri, dengki, takanur, atau sifat yang suka meremehkan orang lain. Mereka hidup penuh pengertian, saling harga menghargai, kasih mengasihi, tolong menolong, serta bahu-membahu dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat Islam yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Islam dengan daya tariknya yang mempesona dapat mengubah masyarakat jahiliyah yang penuh kebejatan moral, kemaksiatan, dan saling bunuh tanpa ada rasa peri kemanusiaan menjadi satu masyarakat yang tahu moral, tahu adat sopan santun pergaulan, tahu bagaimana menghargai orang lain, saling bantu-membantu, tolong-menolong antara sesama, serta tahu bagaimana cara hidup bermasyarakat yang baik. Kedudukan perempuan dalam Islam juga mampu menempatkan peranan dan harga diri kaum perempuan pada satu tempat yang sangat agung nilainya. Sebelum Islam datang, perempuan hanya merupakan hiasan dan tempat pemuas nafsu kaum laki-laki. Mereka tidak pernah diperhatikan, apalagi untuk dihargai. Banyak gadis dan anak-anak yang tak berdosa menderita lahir batin di luar peri kemanusiaan. Mereka disiksa, dihina, dan bahkan mati dikubur hidup-hidup. Setelah Islam datang di tengah-tengah masyarakat kaum kafir Quraisy yang penuh kebiadaban, kaum perempuan diangkat derajatnya, disanjung keagungannya, dan dihargai nilai kepribadiannya. Lebih dari itu, Nabi Muhammad SAW telah menggambarkan akan pentingnya kedudukan kaum perempuan di tengah kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, dan bernegara sebagai tiang untuk tegaknya negara. Perempuan adalah tiang negara. Apabila akhlak mereka baik, baik pula negaranya. Dan apabila akhlak mereka bobrok, rusak, maka akan rusaklah negaranya. Al-Hadid. Dalam riwayat lain Nabi juga menjelaskan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Begitulah penting dan agungnya nilai kepribadian kaum perempuan, dan di dalam Al-Quran dapat kita lihat, kita baca firman Allah SWT pada Quran Surat Luqman 31:14 yang artinya, dan kami wajibkan kepada manusia untuk taat kepada ibu bapanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang tambah lemah, dan menyapihnya dalam masa 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapamu, dan kepadakulah tempatmu kembali.
menciptakan masyarakat utama untuk mencapai keadaan yang terlukis di atas, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Di bawah satu atap panji Islam dibutuhkan ikhtiar pengorbanan yang tidak ringan. Perjuangan yang diiringi dengan pengorbanan, baik pengorbanan jiwa, raga, maupun pengorbanan harta benda. Pada zaman dahulu, kaum muslimin dalam usahanya untuk menegakkan agama Allah, yakni Islam, mereka berjuang dengan mengorbankan jiwa, raga, dan harta benda. Mereka dengan semangat yang berapi-api berangkat ke medan laga untuk berperang menaruhkan nyawa melawan musuh-musuh Islam. Mereka dengan niat fisabilillah rela meninggalkan harta benda, sanak keluarga yang amat dicintai, bahkan mereka pun rela mengorbankan nyawa demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Harta mereka korbankan untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, membangun tempat-tempat pendidikan, membantu para fakir miskin yang kekurangan. Itu semua mereka tunaikan hanya karena Allah, tanpa mengharap imbalan sedikit pun dari manusia lain. Itulah perjuangan. Kalau sudah demikian, di mana tiap individu yang menyatakan dirinya sebagai umat Muhammad sama-sama menyadari dan mau berjuang dan berkorban hanya karena Allah semata untuk menegakkan agamanya di permukaan bumi ini, insya Allah apa yang kita rasakan, kita lihat, kita alami dan kita rasakan sekarang ini dapat kita sulap, kita rubah menjadi suatu keadaan yang penuh kedamaian. Yaitu masyarakat yang di dalamnya tumbuh rasa kasih sayang, rasa saling cinta mencintai, rasa persaudaraan, saling harga menghargai, hormat menghormati, serta saling tolong-menolong antara sesama, dan akhirnya diharapkan akan tercipta satu masyarakat, negara yang cinta damai, cinta kebenaran, cinta keadilan, serta cinta kesatuan dan persatuan yang masyarakatnya hidup adil makmur dan merata yang diridai Allah SWT. Dalam Quran Surat Al-Baqarah 2:195, Allah berfirman yang artinya, dan belanjakankah olehmu sekalian harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu campakkan dirimu sendiri dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah dengan sesama, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan dalam Quran Surat At-Taubah 9:41 Allah berfirman yang artinya, berangkatlah kamu, baik dalam keadaan merasa ringan atau berat, merasa terpaksa, dan berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa ragamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik jika kamu mengetahui. Jadi jelas, untuk mencapai suatu tujuan, bagaimanapun bentuk tujuannya, haruslah terlebih dahulu melewati satu batas, yaitu batas perjuangan dan pengorbanan. Tidaklah mungkin suatu tujuan akan dapat dicapai hanya dengan jalan menyajikan konsep, memberikan berbagai teori, hanya sekadar menganjurkan, tanpa mau menunjukkan contoh perbuatan yang nyata. Sebagai akhir tulisan ini, mari kita sama-sama merenungkan apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya Quran Surah Ar-Ra'd 13:11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, individu, rumah tangga, masyarakat, negara termasuk keadaan kita umat Islam, sebelum kaum itu berusaha untuk mengubah nasibnya sendiri. Sumber, Majalah Suara Aisyah tahun 1985.